warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen penilai UKM PPG UIN Bukit Tinggi yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Sukma Yeti. Saya seorang guru pendidikan agama Islam di SDN 02 Pasar Batu Kambing, Kecamatan Ampe Nagari. Dan saya juga merupakan mahasiswa PPG di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada hari ini, pada tanggal 31 Januari tahun 2024, saya melakukan perekaman video reel untuk UKIN PPG dengan tema yaitu tentang memahami kandungan Quran Surat At-Tin pada siswa kelas 4 SD 02 Pasar Batu Kambing. Dan Bapak dan Ibu dosen tim penguji mohon bantuan dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Semoga pembelajaran kedepannya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pembelajaran kita pada kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama dulu menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Bisa? Jadi semuanya silakan berdiri dulu. Ayo semuanya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi dalam pelajar Pancasila, dalam profil pelajar Pancasila itu ada yang namanya, yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa kita sebagai seorang Muslim tentu salah satu-satunya Tuhan yang kita imani adalah Allah, dan hanya Allah lah Tuhan yang patut kita sembah. Kemudian berakhlak mulia, cerminan dari seseorang yang beriman kepada Allah itu adalah terbukti dari perbuatannya, yaitu dengan berakhlak mulia. Kemudian tidak ada yang saling caci mencaci, tidak ada yang saling menghina. Kemudian ada gotong royong.
membantu. Nah, untuk pembelajaran kita mengenai pokok kandungan Quran surat At-Tin. Quran surat At-Tin terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Nanti pembelajarannya kita akan membagi pembelajaran kita membagi kepada beberapa kelompok, ada 3 kelompok. Nah, 3 kelompok itu nanti silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Setelah duduk di kelompoknya masing-masing akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Jadi itu yang akan dikerjakan. Setelah dikerjakan, salah satu anggota kelompok tampil ke depan dan menjelaskan apa yang telah dibuatnya. Bisa? Bisa. Anak kelas 4 harus bisa. Dan selanjutnya, anak-anak semua, sebelum kita mulai, mari bersama-sama dulu kita baca Quran surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Nah, jadi itu Quran surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Dalam Quran surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8 ada pesan-pesan pokok yang akan dijelaskan apa inti dari Quran surat At-Tin tersebut. Nah, jadi untuk membahasnya kita bagi per kelompok. Silakan duduk di kelompok dan kursi mejanya disusun dulu. Ayo silakan susun kursinya. Untuk pembelajaran kita akan bagi masing-masing kita dalam kelompok. Nanti di kelompoknya itu akan ada lembar kerja yang harus kita selesaikan. Nah, jadi untuk itu kita bagi dulu anggota kelompoknya. Silakan nanti berdasarkan hasil dari spin ini itu yang akan menjadi anggota kelompoknya. Yang pertama kita pilih dulu anggota kelompok 1. Nanti siapa yang namanya dapat berarti dia masuk kelompok 1. Kelompok 1 yang pertama Melva. Oke. Dan kelompok yang ke member kelompok 1 selanjutnya. Nah, anak-anak semuanya, jadi kita nanti akan ada LKPD-nya. Ini LKPD-nya, nanti LKPD ini tujuannya anak-anak selesaikan. Kita ada mencocokkan kartu. Nanti ada kartu yang berupa pertanyaan dan ada kartu yang berupa jawaban. Nah, ketika kita mendapatkan kartu berupa pertanyaan, berarti diisi di kolom pertanyaan. Ketika dapat kartunya berupa jawaban, berarti ditempelkan di kolom jawaban. Jadi dia sudah ada jawabannya, sudah ada pertanyaannya. Tugas kita cuma menempelkan. Tapi ketika menempelkan ini, kita semua harus bekerja sama. Karena ketika pekerjaan itu dikerjakan secara bersama-sama akan lebih mudah selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi PAI di bab yang ke-6, subbab yang kedua, yaitu memahami kandungan Quran Surat At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, tentang memahami arti Quran Surat At-Tin dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat At-Tin dengan baik. Dan yang ketiga, yaitu membuat paparan tentang pesan-pesan Quran Surat At-Tin dengan baik. Ananda semuanya, setelah kita mampu membaca dan menghafal Quran Surat At-Tin dengan baik dan benar, dan juga mengartikan Quran Surat At-Tin, hal yang selanjutnya yang harus kita pelajari adalah mengenai Quran Surat At-Tin itu sendiri. Nah, Quran Surat At-Tin merupakan surat yang ke-95 di dalam Al-Quran yang berjumlah sebanyak 8 ayat dan tergolong kepada surat Makkiyah. Makkiyah itu sendiri artinya adalah surat yang diturunkan ketika Nabi berada di kota Mekah atau sebelum Nabi melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Dan At-Tin itu sendiri diambil dari ayat yang pertama yang berarti buah tin. Dan buah ini diketahui sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Dan adapun makna yang terkandung dalam Quran Surat At-Tin itu adalah mengenai bagaimana refleksi dalam kehidupan manusia itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk kepada pesan pokok Quran Surat At-Tin. Pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, yang artinya demi kota yang aman ini. Maka kota Makkah itu sendiri merupakan tempat kelahiran dan penubusan Nabi Muhammad SAW. Maka dari ayat 1 sampai dengan 3 ini memiliki kesamaan antara Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW memiliki misi yang sama, yaitu misi mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pesan yang terdapat dalam ayat yang keempat. Pada ayat keempat memiliki arti, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka, anak-anak semuanya perlu kita. Jadi di situ tadi sudah dibagikan kertasnya. Ada kertas pertanyaan, ada kertas jawaban. Silakan dibaca bersama-sama yang sudah digunting tadi. Kemudian nanti ditempel
Jadi sekarang karena sudah selesai, kita coba dulu salah satu anggota kelompok untuk maju ke depan dan membacakan apa yang diinginnya sekaligus koreksi punya kita. Kalau betul kasih tanda betul. Yang kelompok 3 silakan ke depan untuk membacakan hasilnya. Yang lainnya coba kita koreksi sama-sama apakah betul yang dibacakan temannya atau tidaknya. Allah melengkapi manusia dengan akal yang dengan apa? akal dan sifat yang sempurna. Dengan akal dan sifat yang unggul. Itu. Selanjutnya. Surat At-Tin tergolong surat Makkiyah. Betul, surat Makkiyah. Tangan dulu. Kelompok 3 berarti ada yang terbalik, ya kan? Ada yang terbalik yang sempurna dengan akal tadi. Nanti ya, alam tahu, yang penting sudah tahu di mana salahnya dan kedepannya bisa diperbaiki. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi itu pembelajaran kita mengenai pokok kandungan Quran surat At-Tin. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat dan surat At-Tin tergolong kepada surat Makkiyah. Nah, untuk penutupan pembelajaran kita hari ini, Ibu ada kuis game. Nanti satu-satu kita maju ke depan, pilih, kemudian nanti siapa yang betul ada hadiahnya. Dapat ini mana yang mau kalian jawab? Di sini ada 11 kotak. Di sini ada 13 kotak. Silakan satu orang ke depan, kemudian di tab yang mana yang dipilih nanti ada pertanyaan muncul dan itu yang akan dijawab. Bisa? Nah, siapa yang mau coba duluan? Silakan. Tunggu dulu. Mau kotak yang mana? Nah, mau kotak yang mana? Berapa? Surat At-Tin tergolong jenis
Mau nomor berapa? Sebalik. 11. Bunyi ayat yang kelima. Apa bunyi ayat yang kelima? Betul? Betul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bagus. Apa balasan terhadap orang yang durhaka? Coba dua yang terakhir. Biar aja pegang dulu. Oke, 8. Oh, yang terakhir. Nomor balik. Bagaimana? Apa balasan terhadap orang yang patuh? Oh,